Li Chengyi. Kau sebagai anak angkat jenderal, berani kau lukai kakak perempuan kalian, mengganggu pelayan Zexia, mempermalukan Yazen. Hari ini akan kutegakkan hukum keluarga demi negara, pisahkan menjadi bagian-bagian. Untuk meniru perilaku. Bagi menjadi bagian. Bagi menjadi bagian. Jika mau menyalahkan, alasan selalu ada. Aku tak bersalah. Masih berani berdebat? Eksekusi. Bagon sebagai hantu, takkan kimaafkan mereka. Li Chengyi, apa kau tak merasa bersalah pada kakakmu Li Muqing di dalam hatimu? Katakan. Hubungan kami hanya saudara, tak ada perasaan romantis. Li Chengyi, masih kau menyangkal? Tunjukkan buktinya. Ini. Selamat datang kembali. Ini yang mulia sang pangeran. Potret yang disembunyikan. Potret ini dari kamarmu, ditemukan di sana. Masih ada alasan lain? Apa yang bisa dibuktikan lukisan ini? Lukisan tak bisa membuktikan apa-apa. Tapi jika kau sembunyikan hal lain. Karena kau tak mau mengaku. Tak perlu lagi menjaga sopan santun. Xiao Cui, bawa dia keluar. Ya. Bukankah ini pakaian dalamku? Siapa? Ditemukan di kamar pangeran. Terdapat bukti nyata. Li Chengyi, niatmu tidak baik, masalah keluarga. Masih kau menyangkal? Kakak. Itu bukan aku. Li Chengyi, jawab pertanyaanku. Apa kau punya perasaan tak pantas padaku? Kakak. Perasaanku hanya seperti saudara. Tak ada niat buruk. Aku bersumpah. Bukti sudah sangat jelas. Masih berani membela diri? Ayahmu membawamu ke istana sejak kecil. Kulihatmu dengan kasihan. Mereka akan menghakamu. Tak kusangka kau berani memandang dunia ini dengan pikiran tak senonoh. Kau lakukan hal-hal ini. Di mana posisiku sekarang? Di mana letak kediaman jenderal? Aku tak punya, Kak. Diam. Rumah pemikiran, memalukan keluarga, Li Chengyi. Ini salahku memanjakanmu berlebihan, hingga kau menjadi tak disiplin. Ayah. Ayah aku. Anakku tercinta. Muqing, di usia muda memimpin pasukan utara. Dia kebanggaan Yan, sang dewi perang termasyur. Keluarga jenderal sangat menghargaimu. Berani kau menggenenya? Aku tidak. Berani bicara pada kakakku? Ayah dan ibu. Sejak kecil dibesarkan keluarga jenderal, tapi tak kusangka dia menjadi orang seperti ini. Hanya dengan membunuhnya, aku bisa jaga kehormatan keluarga. Wenzu, kau boleh Ayah ibu. Pasukan utara yang kupimpin menjaga disiplin ketat. Li Chengyi juga sudah tiba. Usia pernikahan. Lebih baik kita bawa dia ke barak. Biarkan dia belajar disiplin. Ya, itu terdengar bagus. Tangkap Li Chengyi. Bawa dia ke barak. Sampai kau mempelajari aturan. Setelah itu akan dibawa ke kediaman jenderal. Kakak. Hanya karena aku anak angkat, karena itu kau tak percaya aku, benar kan? Ada kabar dari pangeran? Paduka, hamba bersalah. Kami belum menemukan tempat persembunyian pangeran. Dasar tak berguna. Teruskan pencarian, meski harus membongkar seluruh negeri. Cari juga sekutu-sekutu. Baik, Paduka. Sia-sia. Kau hanya sampah. Kau pikir pantas jadi jenderal? Kau mengira diri pangeran sejati? Hari ini akan kubuat kau meni isul dilahirkan. Jika kau berani, benar aku. Jika tidak, suatu hari akan kuhancurkan. Baiklah, hari ini akan kupuaskan keinginanmu. Hentikan, Komandan. Jenderal akan segera tiba. Bangunlah segera, Pangeran. Apa yang kulakukan dulu salah? Aku ingin menanyakan sesuatu. Apa kulit jenderal putih saat mandi? Celana dalam wangi? Beraninya kau tidak menghormati kakakku. Bagaimana? Bagaimana perilaku Li Cheng di kemah militer akhir-akhir ini? Kakak, kenapa kau khawatirkan dia? Dia hanya, bacalah bodohmu. Jika kau tanya aku, harusnya ku bunuh langsung. Wenz. Meski Li Chengyi tak paham aturan, dia tetap saudara.
Tak ingin ku dengar ucapan itu lagi. Baik, kakak, aku tahu telah melakukan kesalahan. Li Chenji. Apa yang kamu lakukan? Kakak, Beginikah caramu mempelajari aturan di kemah militer? General. Pangeran merasa kemah militer membosankan. Dia memaksa kami menemaninya bersenang-senang. Tapi kami prajurit siap membunuh musuh di medan perang. Bukan untuk bersenang-senang. Bangsawan muda ini memukul kami marah-marah. General, prajurit lebih baik mati daripada dimanjakan. Jenderal, kami lebih suka mati di medan perang terbungkus kulit kuda daripada menerima penghinaan seperti ini. Tolong cabut perintahmu, Jenderal. Baik, Jenderal, cabut perintah. kakak, bukan seperti ini. Mereka yang menyerangku duluan. Mereka juga peduli pada. Makanya, Sudah cukup, aku khawatir. Kamu tak tahan kesulitan di kemah militer. Tak kusangka kalian malah membawa sikap seperti ini ke sini. Li Chengi, aku sangat kecewa. kakak. Mereka memukulku. Kakak tidak percaya padaku? Aku hanya percaya apa yang kulihat sendiri. Komandan Wang. Tak ada pangeran di kemah ini. Bahkan jika kau membuatku cacat, aku tak akan menyalahkan. Ini perintah Jenderal. Kakak, bukan seperti ini. Kakak, Kau dengga? Jenderal sudah memutuskan, walaupun terluka atau cacat. Itu bukan urusan kami. apa yang mereka inginkan? Apa yang akan mereka lakukan? Akan kuperlihatkan arti disiplin sebenarnya. Saudara-saudara, Mari kita ajari yang mulia, makna sebenarnya dari kedisiplinan. Baik, jika aku kakakku takkan memaafkan kalian. Mereka masih berhak. Ini perintah Jenderal. Ini mustahil. Siapa kau sampai bermimpi jadi seperti kodok menginginkan daging angsa. Yang mulia pangeran. Nikmatilah jangan lengah. Bawa pergi. Jangan malas, kakakmu tak bisa melindungimu selamanya. Kakak, Berdiri, jangan anggap aku orang mati. Ini kabar baik. Ada yang mau menjengukmu. apa kakakku di sini? Li Chengi. Jangan sok pintar terus. Kamu masih memikirkan adikmu? Sebenarnya, Kamala Lee Wens. Li Chengi, kau telah menghina adikku. Ini balasan yang pantas untukmu. Jelas-jelas kamulah yang memfitnahku. Akulah yang meninggalkan pakaian dalam adik di kamarmu. Lalu mau apa? Lee Wens, biar segalanya berantakan. Dan, biarkan dia merasakan papan paku. Garam. Jangan gangguaku. Pergi kau. Kenapa sepertinya ini ulahmu? Li Wenze, begini cara kau memperlakukan aku, adikku takkan membiarkan mereka lolos. Kau pasti punya niat jahat. Bibi Q, dia sudah sangat kecewa padamu. Kau masih mengharapkan bantuanku? Jangan bermimpi. Ini fitnah. Kau cuma anjing peliharaan rumah jenderal yang kubuat sendiri. Aku berbuat semauku kapanpun. Apa yang bisa kalian lakukan? Kau sudah melewati batas. Li Chengi apa yang kau lakukan? Apa kabar, Wenze? Kakak.
Cheng Yi menyuruh prajurit naik ke papan untuk bersenang-senang. Ini semua salahku. Aku bicara sedikit lalu dia memukulku. Benar, Jenderal. Ini bukan adikku. Mereka menipumu, Li Wenz. Li Chenji. Kau yang mencuri pakaian nyamanku dulu. Kakak, Komandan Wang. Kini kau lukai Wenzi juga. Kau benar-benar tak terselamatkan. Bukan begitu, Kak. Komandan Wang. Yep. Mulai sekarang, tak perlu anggap Li Cheng Yi sebagai pangeran. Perlakukan dia sebagai penjahat. Lada dia baik-baik. Jika tak membaik, ku minta padamu. Baik. Li Chenji. Biarkan aku menghilangkan pikiran. Pelajari baik-baik peraturannya. Kakak. Kak, apa kakak sungguh tidak percaya padaku? Sampaikan perintah Panglima Besar. Terima anak angkat Li Cheng Yi di kediaman. Hadiri perayaan ulang tahun Panglima Besar. Kembali ke kediaman. Apakah kediaman Panglima benar-benar rumahku? Apa aku masih memiliki rumah? Sudah kubaca. Dulu akar kita belum kuat. Aku gagal melindungimu dan anak kita. Hingga anak kita tersesat perantuan. Jika kuingat hal itu, penyesalan tak terucapkan. Gelar pangeran ini. Hanya anak kita yang layak mewarisinya. Tenang, Lian, aku berjanji, apapun pengorbanannya. Aku harus menemukannya. Aku bertemu Panglima Li. Aku bertemu sang pangeran. Sepertinya latihanmu di camp bagus. Tak perlu terlalu formal antar saudara. Bangunlah. Terima kasih, Panglima. Bagaimana lenganmu bisa terluka? Tapi di kemah militer, ada yang berani merendahkanmu? Tak ada yang pernah merendahkanku. Luka yang kumiliki ini. Sebaiknya Panglima jangan melihatnya. Agar tidak mengganggu pandangan paduka. Pelatihan kakak di kemiliteran. Luka adalah hal yang wajar. Syukurlah Cheng Yi cukup berprestasi. Usaha kakak tidak sia-sia. Besok adalah pesta ulang tahun ayah. Semua tamu undangan akan hadir. Berikan yang terbaik. Jangan kecewakan ayahmu. Ya. Dimengerti. Kesulitan di kemiliteran. Kakakmu menyiapkan sup khusus untukmu. Ini untuk memulihkan tenagamu. Terima kasih banyak, Panglima. Pangeran. Anda telah kembali. Mengapa berat badanmu turun drastis? Paman Fu. Orang-orang barak ini, mereka tak termaafkan. Mereka membiarkanmu begini? Paman Fu. Apa paman yakin aku tak menghina kakak? Kau besar di bawah asuhan Paman Fu. Paman Fu mempercayaimu. Bertahun di kediaman Panglima, hanya Paman Fu dan kakak yang baik padaku. Kakak tak mempercayai aku. Di dunia ini hanya Paman Fu. Kini paman mau mempercayaiku. Paman Fu telah menyiapkannya. Kesukaan Tuan. Akan kusiapkan segera. Pangeran. Nyonya membuatkan sub ginseng. Minum c'est la jianga. Akan kuambilkan permen. Tak perlu. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai supku habis. Makan lagi nanti juga sama. Pangeran. Ini sup ginseng yang dibuat nyonya muda. Minum c'est la jianga. Pangeran sudah minum ramuan obat itu. Kurasa dia tidak akan bangun sampai besok siang. Sampai saat itu, mungkin dia masih tak sadar. Xiao Cui. Kerjamu bagus. Li Cheng Yi, kau hanya anak angkat. Kenapa ayah dan kakak memperlakukanmu istimewa? Memalukan. Beginikah cara kalian berlatih pedang? Lemean. Ada sedikit gayaku dalam gerakanmu. Li Cheng Yi. Aku akan hancurkan reputasimu. Bercerai-berai. Sang bangsawan menempati tempat khusus di hati Xiao Cui. Kau akan selalu yang terbaik. Xiao Cui rela melakukan apapun untukmu. Kuharap kalian mau bantu atasi masalah. Aku akan menjadikanmu selir.
Selamat, selamat. Muking ingin. Kalian membawa banyak hadiah. Aku sangat suka. Ada detail penting di sana. Ayah, Chengi juga menyiapkan hadiah untukmu. Tapi dia ingin Anda menemuinya secara langsung. Akhirnya Chengi jadi pengertian. Kudengar Chengi di kamp militer. Belajar banyak aturan. Bagus. Aku ingin lihat apa yang terjadi. Kejutan apa yang disiapkan untukku. Silakan masuk. Silakan. Xiao Kui. Kenapa aku di sini? Pamanfu. 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 Pamanfu, bangunlah, mohon. Pamanfu, bagaimana Pamanfu benar-benar meninggal? Tuan Pangeran, Lupa, Tadi Malam, Koyang Jadigila. Kau mau mempermalukanku. Setelah Pamanfu melihatmu, kau bunuh dia. Sekarang kau tanya apa yang terjadi. Apa yang kau omongkan? Kau mensmarkan namaku. Kau yang menuduhku sembarangan. Tolong, tolong. Kau tidak boleh pergi. Kau harus jelaskan semuanya. Bagaimana Pamanfu benar-benar meninggal? Tolong. Jelaskan semuanya. Le Pascan Aku. Bagaimana Pamanfu meninggal? Bagaimana dia mati? Tolong. Kau bilang hadiah Chengi ada di dalam. Ya, Ayah. Aku akan lihat apa yang dilakukannya. Hadiah apa yang kau berikan padaku? Biarkan aku pergi. Cepat bicara. Tolong. Katakan, beritahu aku. Apa yang kau lakukan? Sengaja, Xiao Cui, kau. Dengan sengaja, kau tidak siapkan hadiah ulang tahun untuk ayahmu? Ya, kau. Bagaimana ini? Ayah aku, bukan seperti ini. Jenderal besar, sang pangeran ingin menyakitiku. Paman Hu terkejut, jadi kau bunuh dia. Lalu dia paksa menyerang. Kau ini perayu ulung. Ayah, aku tidak melakukannya. Nona. Xiao Cui kehilangan keperawanannya. Aku hanya bisa mati. Melin d'un J qui orma ton cul. Xiao Kui. Aku tak bisa merawatmu lagi. Xiao Kui. Li Chenji. Xiao Cui pelayanku yang paling setia. Aku selalu anggap dia seperti saudara, tapi kau menghabisi nyawanya. Seperti inikah ajaran di barat? Kakak, aku difitnah. Bukan aku. Pasti dia. Dia menuduhku palsu. Dialah yang membunuh Pamanfu. Diam. Aku bersumpah atas namaku, Li Qingtian. Bagaimana kau mengambilnya awalnya? Kau orang sendirian. Sekarang pun kau masih tuduh Wenze. Ini tradisi keluarga di kediaman jenderal. Ini sungguh mengejutkanku. Jenderal besar kerajaan punya peran penting dan kuasa. Wanita biasa, sang pewaris menyakitinya. Ini juga kehormatan baginya. Untuk para pelayan, bunuh saja jika perlu. Apa yang diharapkan dari jenderal besar, aku tak bisa menghukumnya. Maafkan aku, Pamanfu. Semua salah. Akulah yang menyebabkan kematianmu, Pamanfu. Seseorang, bawa dia keluar. Besok siang di pasar. Hukuman adil. Kakak, aku difitnah. Saudari. Commement Panja, Pambunu. Keluar dari sini. Koterkutuk. Pergi dari sini. Aku akan menghancurkanmu. Bagaimana bisa kau sebodoh ini? Pergi kau. Sang jenderal terkenal dan berkuasa. Kabarnya dia pernah berbuat mesum pada pelayan, menguakkan. Orang yang tak bermoral seperti ini. Harusnya aku mati. Harusnya aku mati. Bunuh si brengsek ini. Kau belum menemukan putraku? Yang mulia, sudah kukirim pasukan pencari. Semoga segera ditemukan, Pangeran Mahkota. Bertahun-tahun aku mencarimu. Di mana kau sebenarnya?
Dasabayingan, kau tahu dosamu? Dosa apa yang kulakukan? Dosa yang kusebut. Bukankah kau yang memutuskan? Kau. Kusaksikan sendiri. Membunuh pelayan. Memperkosa pembantu. Membuatnya mati malu dan sakit. Tak ada jalan kembali. Masih berani membantah? Menghina keluarga jenderal, kubesarkanmu dengan sungguh-sungguh. Tak kusangka kau begini. Andai ku kenal sebelumnya, ku biarkan anjing liar melahapmu. Anak sialan. Kau tak layak jadi anakku. Apalagi memakai margali. Mulai hari ini kau diusir dari sini. Ku kabat nama. Mulai sekarang kau tak ada hubungan. Hubungan kita putus. Li Qingtian. Berkat membawaku pulang. Hari ini ku kembalikan. Margali. Aku juga tak peduli. Mulai sekarang. Tak ada rasa terima kasih pada. Hanya dendam berdarah. Dia bunuh diri. Li Meking. Dulu, di istana, kau satu-satunya yang memperlakukan aku baik. Tapi kini aku terjebak dalam keadaan ini. Ini juga karena bantuanmu. Hari ini, ku putus semua ikatan. Antara kita tak ada hubungan lagi. Li Qingji, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Akui kesalahan. Jangan khawatir, adik. Ingatlah, di keluarga jenderal ini, kita memelihara pengkhianat. Kau kira bisa lolos dari hukuman? Akan ku hukum di hadapan rakyat. Memotongnya jadi 5 bagian. Menegakkan keadilan dengan setara. Agar hukum yang dipatuhi. Sang Jenderal Agung bijaksana. Yang mulia, hamba telah menemukan sang pangeran. Di mana putraku, Yang Mulia? Siap melayani, Yang Mulia. Menurut laporan penjaga, selama bertahun-tahun, sang pangeran dilindungi oleh Jenderal Agung. Li Qingtian mengangkatnya. Kini ia anak angkat sang jenderal. Baik. Li Qingtian berjasa besar. Père Satuan, il n'y a qu'à libérer un ballon. Yang Mulia, hamba baru saja mendengar. Jenderal Agung Kerajaan ingin memotong sang pangeran di pasar menjadi 5 bagian. Apa? Beraninya. Ko berani membunuh putra mahkota? Perintahkan penjaga kekaisaran. Segera pergi ke lokasi, cepat. Li Hengyi. Kau tak malu mengejar adikmu. Mengganggu pelayan Zezia. Kurang ajar. Hari ini, untukmu. Hukuman 5 kuda. Sebagai pelayaran bagi dunia. Pemisahan keluarga. Dosa apa yang tak termaafkan. Aku tak bersalah. Masih berani membela diri? Eksekusi hukuman. Keluarga Li, bahkan sebagai hantu tak kubiarkan. Yang Mulia telah tiba. Siapa berani sentuh putra mahkota? Yang Mulia telah datang. Kami menyambut Yang Mulia. Hidup Yang Mulia, 1000 tahun. Kalian boleh bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Li Qingtian yang lancang, berani menghina Yang Mulia? Li Qingtian, kaulah yang ingin bunuh pangeranku. Pangeran? Ini sang pangeran? Yang Mulia. Yang belum memiliki putra mahkota. Ini Li Hengyi. Dia hanya penjahat, bagaimana bisa dia pangeran? Benar, Yang Mulia, dia hanya pelayan biasa. Diam. Pangeran sekarang adalah aib. Tahukah kalian hukumannya? Ini yang ketiga, Li Qingyi, putra mahkota, bagaimana dia bisa menjadi pangeran? Yang Mulia, tenangkan amarah Anda. Li Qingyi menghina seorang pelayan perempuan. Dia melukai beberapa pelayan. Bukti dan saksi sudah ada di sini. Yang Mulia, mohon selidiki hal ini. Mungkinkah putra kekaisaranku begitu manja dan arogan? Yang Mulia, berdasarkan giok gantungan ini, hamba khawatir tak bisa mengenali pangeran. Tentu saja aku tahu. Aku tahu detail persoalan ini. Aku akan menyelidiki sendiri. Tapi. Jika ada Yang Berani, mens marquant pewarisku, akutakan mangan puninya. Pangeran, bangunlah.
Bagaimana keadaanmu? Yang mulia, hamba. Hamba baik-baik saja. Anakku, jangan khawatir, selama aku masih ada. Mereka attaquant Berani menant tumu. Terima kasih banyak, Yang mulia. Lengan putraku, ada tanda lahir berbentuk hati. Selama tanda lahir itu ada, dia adalah pangeranku. Bolehkah aku melihat lenganmu? Ya, Ini tepat sesuai tanda tersebut. Pangeran. Kau adalah putraku. Aku mencarimu lebih dari 10 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Yang mulia, Anda. Aku adalah ayah. Ayah. Saat itulah aku kehilangan, membuatmu menderita bertahun-tahun. Ini benar-benar kaisar ayah. Benar. Lihatlah dua giok ini, keduanya sama persis. Yang ini, dari pernikahan tahun itu yang kusematkan sendiri, dan juga tanda lahir ini. Kau adalah putra kaisarku. Hamba tua ini memberi salam pada Paduka. Hamba telah melihat Paduka yang mulia. Hamba, ini benar-benar Paduka yang mulia. Tentu saja benar. Bangunlah. Kemarila. Berdirilah. Mulai hari ini, margamu sekarang adalah Liu. Aku juga Pangeran Dayat. Ayah, Li Chengyi ini, bagaimana dia bisa jadi pangeran? Diam. Terima kasih, Yang mulia. Kau boleh bangun sekarang. Paduka Pangeran. Bagaimana aku jadi pangeran? Kau usir aku dari rumah, kau kebat marga Asaku. Tapi sekarang aku bermarga Liu. Ini marga kaisar. Namamu, aku tak peduli. Sekarang, saatnya kita bereskan utang dendam. Tentang dendam kita, kau setuju? Dendam? Dendam apa antara kita? Li Qingtian. Kau selalu bicara etika dan moral. Tapi injak harga diri dan kehormatan. Bertahun-tahun ini, bagaimana kau memperlakukanku? Apa kau sudah lupa semuanya? Kau paksa aku hijab sengsara. Hidupku lebih hina dari anjing. Kau kirim orang menyiksaku. Sekarang mereka cari alasan. Mereka siap membunuhku. Inilah diri kalian sebenarnya. Tentang pendidikanku, Apa maksudmu? Aku tak paham yang kau bicarakan. Apa kau pernah di istana? Jenderal, Anda ditempatkan di perbatasan. Bagaimana tahu kondisi saya? Apa semua akapanya benar? Jangan-jangan dia, dia lebih ina dari peleyon? Ini mengada-ada. Dia berani mencemarkan keluargaku. Kau. Apa yang ayah katakan benar? Jangan percaya King Er. Dia bertindak tanpa pikir. Chengyi, ini semua salah paham. Akan kuselidiki. Salah paham. Jenderal Li. Keluarga Li ingin mencincangku jadi potongan. Katanya ini salah paham. Apakah aku hidup ini penuh risiko? Ini juga salah paham. Apa katamu? Ada bahaya mengintai. Apa yang terjadi? Bisa kau jelaskan? Dia punya kekurangan. Kusuruh dia pelajari tata krama. Chengyi salah menafsirkan. Tak pernah terlintas menyakitinya. Yang mulia, Li Chengyi adalah preman. Dia menyukai adiknya sendiri. Adiknya tak bisa berbuat apa, makanya dia dikirim ke camp untuk belajar disiplin. Dia cintai adiknya. Dia mencuri jubah. Tak tahu malu. Kakobalu, orang-orang ina. Bagaimana dia bisa jadi pangeran? Putra Kaisar. Apa yang mereka katakan, bukan benar? Hentikan. Mereka bicara omong kosong. Baiklah, Li mungkin baik padaku. Tapi aku anggap dia saudara. Lajapila kejadian itu, sudah kuputus hubungan dengannya. Mulai sekarang, tak ada lagi hubungan dengannya. Li mungkin. Kau tak layak jadi saudariku. aku percaya pada Li Chengyi, sang kakak adalah komandan pasukan utara, kesatria terhebat Dian. Siapa kau ini? Kurang ajar. Berani kau menghakimi pangeran kerajaan? Paduka, hamba mengakui kesalahan. konon ini terjadi di kamp militer. Apa arti bangkit dari kehancuran? Di kamp militer, Pirenika Marika Mengkebat Nayawama? Kakak, jangan percaya omongannya. Dia penerus yang pantas. Di camp,
Posisinya juga tertinggi. Siapa berani menyakitinya? Hingga kini. Masihkah kau anggap aku berbohong? Aku hanya ingin tahu kebenaran. Baiklah. Akan ku beri kebenaran. Buka matamu, perhatikan baik-baik. Masih ada bagian yang utuh padaku. Apa yang sebenarnya dia alami? Benarkah? Apa semua ucapannya benar? Apa kau benar disiksa di kediaman jenderal? Bertintin et la Berlalu. Siapa yang menyakitimu begini? Pasti kakakku yang membunuhnya. Aku bawakan yang terbaik. Yendro Li, bukankah ini perintahmu? Kau berlebihan. Kau sedang berakting. Tak ada pilih kasih di sini. Bilapun aku jadi cacat, tak akan kusalahkan. Ya, para jenderal. Kurama. Kakak, dia tak sengaja. Kakak, aku ingin kau ke kamp militer. Pelajari peraturannya. Aku tak pernah ingin menyakiti. Yendro Li, aku telah putus hubungan kita. Aku bukan lagi bagian istana, dan kau bukan saudariku lagi. Pikiran, simpan saja untukmu. Cheng Yi. Cucup. Anaku, côté l'amant d'Erita Bertintin. Jangan khawatir. Mereka Yang Manginamu Akan Kujadikan. Idup Dalam Neraka. Li Quintian, Li Muking. Li Wanz. Keluar Gali. Kalian nodai kehormatan kekaisaran. Tak hormat pada kaisar? Paduka, ini tak ada hubungannya dengan jenderal. Kami tak tahu sebelumnya. Li Chengyi adalah pangeran. Benar, bila tahu, akan kuselesaikan diam-diam. Akan kubunuh Li Chengyi. Paduka. Aku bersalah, Yang Mulia. Hukumlah hamba, Yang Mulia. Yang Mulia. Aku bersalah, pelayan tua. Semua ini kesalahan pelayan lama selama bertahun-tahun. Aku terlalu memanjakannya. Biarkan dia merendahkan. Menyiksa para pelayan. Perempuan hina ini, harusnya kubuang dia lebih cepat. Kaisar yang adil sampai ke keluarganya sendiri. Tu as Terkutuk. Kau kira persatuan tidak berani melawanmu? Tentu mereka ingin nyawa pejabat tua ini. Tentu saja. Seumur hidupku ku berantas bajak laut. Mempertahankan perbatasan. Lama ku perjuangkan Yan Agung, lebih dari 20 tahun. Kini, perbatasan telah damai. Rakyat hidup rukun, pasukan dan rakyat bersuka bersama. Aku Li Qingtian. Di hadapan istana, bersikap adil pada rakyat. Songsan. Tak ada penyesalan. Jenderal Li berjasa besar dan bekerja keras. Yang Mulia, pertimbangkanlah. Benar, Yang Mulia. Jenderal Li bertindak adil meski terhadap keluarga. Dia tak bersalah. Mohon pertimbangkan matang-matang, Yang Mulia. Diam, semua diam. Keputusan telah dibuat. Ku berikan kalian bicara. Gagasan mulia, mengkhianati keluarga. Wah, kesembangan luar biasa. Belum pernah kulihat orang seperti tak tahu malu. Diamlah, kau tiran. Ingin kutanyakan. Kau bilang aku pengecut, membenar 3 pilihan. Mungkin kau harus tunjukkan bukti. Di depan semua orang. Kau telah berbuat. Zangat Keyam. Yang hadir semua saksi. Bukti sudah lengkap. Masih ingin membela diri? Li Chengyi, Xiao Cui hampir putus asa padamu. Masih berani menyangkal? Chen Ji. Insiden di kamp militer. Ini kesalahan kakak perempuan. Tapi Xiao Cui pelayanku paling setia. Dia tak mungkin membohongi. Akui kesalahan. Kau masih mencoba membela diri. Sampah seperti ini pantas dipenjara. Bagaimana jika dia pangeran, yang tak sopan pantas mendapat 3? Marika Pantas Tiga. Hingga kini. Masih tak percaya padaku? Putra Kaisar. Meski seluruh dunia tak percaya, aku percaya padamu. Jangan khawatir. Sudah kukirim orang. Mencari Xiao Cui dari markas. Kubawa dia. Akan kukembalikan kehormatan. Terima kasih, Ayahanda Kaisar. Arab Bangin Pagi. Sudah waktu yang ketiga. Andai tahu, harusnya kubunuh Xiao Cui. Jika kebenaran terungkap, ini akan jadi masalah besar. Maju dengan pelayan Xiao Cui dan staf jenderal. Wakil Rakia memberi salam. Kau Xiao Cui. Pada Yang Mulia. Benar, aku wakil desa. Kumohon. Tudu Anaku Yang Korup. Menjawab Yang Mulia. Warga korup itu adalah... Chen. Kutanyakan apa? Cukup katakan kebenaran. Kau ingat dia? Ya. Berani kau pukul aku? Li Wenz.
Kau terus menekannya. Orang yang benar-benar ingin membunuhku adalah kau. Li Chengyi, kau hanya anak angkat dari keluarga jenderal. Aku putra sah keluarga jenderal. Membunuhmu hanya akan menodai tanganku. Beraninya kau. Jangan lewat. Jika kau masih menghina pangeran, aku akan nekat meminta. Yang mulia, aku. Li Wenz. Aku tahu kau ingin membunuhku. Semua yang kualami di kamp militer. Itu juga bagian dari rencanamu. Chinji, meski Wenza kekek, aku takkan punya niat seperti itu. Hahat. Li Meking. Kau percaya pada Xiao Cui? Percayalah pada Li Wenz. Tapi kau tak pernah percaya padaku. Aku. Li Chengyi, aku membesarkanmu sejak kecil di kediaman jenderal. Tak kusangka kau bisa seingin ini. Kau sudah jadi pangeran, kini kau mau hancurkan kediamanku, musnahkan kami sepenuhnya? Aku tak pernah berpikir, apa yang kita lakukan dengan markas? Tapi kalian menghina, dan menyakiti Xiao Cui. Mereka membunuh Paman Fu. Kini jasad Paman Fu belum dingin. Bagaimana Li Chengyi menanggung ini? Tuduhan tanpa bukti. Mereka tak memberiku keadilan. Maka aku akan lakukan untuk Paman Fu. Untuk keadilanku sendiri. Katakan padaku, apa aku yang memperkosamu? Katakan. Yang mulia. Li Chengyi yang menyusup ke kamar wanita itu. Dia selalu menghina. Aku tak berani. Anda. Sebenarnya, Li Chengyi, kau yang menganiaya Xiao Cui. Masih kau sangkal? Kau keterlaluan. Hanya dengan kesaksian Xiao Cui, bagaimana kalian berani menuduh? Putraku adalah pembunuhnya. Kemarila. Bawa Xiao Cui ke Departemen Kehakiman. Interogasi dengan ketat. Kita harus temukan pelaku sebenarnya. Pangeran, tolong selamatkan aku. Aku tak mau ke Departemen Kehakiman. Aku bisa lakukan Adik. Bersikaplah adil dan jujur. Selama kau jujur, aku yakin tak akan apa-apa. Xiao Cui adalah pelayan. Mengapa tanya Li Wenzi? Bikin begitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Ada yang tak ku ketahui? Tunggu. Pelacur setia yang baik. Entah kalian suka. Dia selalu melindungimu. Yang mulia. Xiao Cui adalah pelayan. Mohon yang mulia beri waktu. Nanti aku antar sendiri ke Departemen Kehakiman. Diizinkan. Terima kasih yang mulia. Aku bertanya padamu. Pernaka Kolia putraku membunuh? Perintah yang mulia, hamba tak lihat Tuan Muda membunuh. Ingat malam itu, Xiao Cui menyajikan sup untuk Tuan Muda. Paman Fu melihat Tuan Muda butuh waktu lama untuk kembali, lalu dia pergi menyelidiki. Setelah itu tak pernah kembali. Paman Fu mengkhawatirkan saya. Aku tak menyangka demikian. Paman Fu, jangan khawatir. Aku pasti akan membalas dendam. Sepertinya. Apa yang disebut penyerangan dan pembunuhan? Hanya omongan Xiao Cui belaka. Perkara ini. Pihak berwenang akan menyelidiki tuntas. Untuk mengungkap kebenaran. Terima kasih, Ayahanda Kaisar. Jika putra Kaisar melakukan kejahatan pemerkosaan dan pembunuhan, seorang pangeran harus diadili selayaknya rakyat. Aku sendiri akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk semua. Tapi jika ada yang berani memfitnahnya, Menu dunia. Aku tidak akan mengampuni. Yang mulia sangat bijaksana. Yang mulia sangat bijaksana. Baik, bangunlah kalian semua. Terima kasih, Yang mulia. Silakan bangun. Putra mahkota. Putra Kaisar, panggil tabib istana. Sesuai perintah. Antikan. Apa yang kulakukan? Yang mulia. Aku hanya ingin melihat. Luka Chenji. Tak perlu. Yang mulia. Pangeran belum pulih dari penyakitnya. Dan mengalami trauma baru. Luka di dalam maupun luar. Ditambah kekurangan gizi. Lukanya sangat parah. Menyayat hati. Rawadia. Dengan segala cara, aku akan menyembuhkannya. Jika gagal, aku akan membunuh. Baik, Yang mulia. Bagaimana mungkin? Aku hargai niatmu. Kenapa lukanya separah ini? Luka di sekujur tubuh. Ini semua kesalahan keluarga Li. Mazi Berani tenant di sini, Tukang Sandiwara. Kembali ke istana. Berangkat ke istana. Kami mohon pamit pada Yang mulia. Sudah bisa ditebak. Tak kusangka Li Chengyi tiba-tiba menjadi seorang pangeran. Li Chengyi Sidoraka, Zhou urus rumahku. Kubesarkan dia sampai dewasa. Tak kusangka, dia membalas budi dengan kejahatan. Kukap. Kembali ke kediaman jenderal. Ayah. Apa yang dikatakan Li Chengyi? Apakah benar? Selama ini ayah selalu menipu Chengyi? Li Muking. Kenapa banyak bicara padanya? Aku hanya ingin tahu kebenaran.
Selama ini keluarga Li memanfaatkanku, maafkan aku, Li Qingyi. Qinger, apa yang kau lakukan? Untuk si durhaka, berani menantang ayahmu sendiri? Ya atau tidak? Kakak, kau gila, Li Qingyi hanya. Anak angkat bermaksud jahat. Kau bicara seperti ini pada ayahmu, hanya untuk dia? Walau Li Qingyi anak angkat. Dia saudara Li Muking. Berani mereka perlakukan dia seperti ini? Bodoh. Tuan. Dia bukan saudaramu. Dia anak pungutku. Kubesarkan dia. Dia jadi pangeran. Jika tak mau membalas budi, baik, berani melawan keluargaku. Dialah yang patut dicela. Ayo pergi. Qinger, pantaskah untuk si durhaka? Kakak, kita adalah keluarga. Li Qingyi, dia orang asing. Kenapa kau masih membelanya? Qingyi. Maaf. Itu kesalahpahamanku. Jangan khawatir. Aku janji akan memberimu penjelasan. Qingyi biasanya tinggal di mana? Nona, Tuan muda tinggal di istana pangeran. Mengapa Nona menanyakan itu? Olanji. Jika ada satu kebohongan, hati-hati dengan kepala. Nona, kasihanilah hamba. Dia bangsawan muda. Biasanya dia tinggal di gudang. Saat Nona kembali, jenderal tua hanya akan biarkan dia di istana pangeran. Nona, hamba tidak berani bohong. Bawa aku ke tempat tinggalnya. Baik. Aku terima keinginanmu. Dia biasa tinggal di sini. Nona, ini permintaan Tuan Wenze muda. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Qingyi. Maaf kakak, aku tak menjaganya. Aku gagal melayanimu dengan baik. Kau dengar? Li Qingyi di pasar. Mereka mencincangnya. Setidaknya sudah berakhir. Pangeran ini sangat menyedihkan. Aku sering melihatnya. Mencari makanan di Tong Sampah. Tempat seperti apa ini? Apa yang mereka bicarakan? Nona. Mereka membicarakan Qingyi mencari makanan di Tong Sampah. Ini serius? Nona, Ini benar. dia sang pueris. Di kediaman jenderal ini, hidupnya lebih buruk dari pelayan. Bagaimana mungkin? Kapan ini terjadi? Sudah begini sejak kecil. Hanya saat kau kembali, hidupnya agak tertolok. Nona. Aku tak pernah tahu itu. Mengapa hidupnya begitu menderita? Kenapa? Apa penyebabnya? Ngomong-ngomong, bukankah dia harus punya gaji bulanan? Dan uang bulan ini? Lagi pula, mengapa tidak pernah? Kenapa Anda bilang ini padaku? Kakak. Kakak sudah pulang? Mengerti. Bagaimana bisa kurus begini? Tapi di sini tak ada makanan enak. Aku belum terbiasa. Jangan khawatir, Kak. Aku suka dan terlihat baik-baik saja. Ayah dan kakak baik sekali padaku. Qingyi. Ini kesalahan kakak perempuan. Mulai sekarang, kakakku pasti tak akan biarkanmu menderita. Li Qingyi. Kau hanya sampah yang kukutip. Bagaimana bisa jadi pangeran? Sial. Sangat menyebalkan. Kakak. Li Wenz, kau sudah lama menyanyiakan Qingyi. Dia saudara kita. Kenapa tega sekali? Kakak gila? Untuk dia kau pukul aku? Dia cuma anak angkat. Aku saudara kandungmu. Dari kecil sudah bersama kita. Dia saudara-saudaraku. Dia hanya tidak berguna. Ulangi lagi. Dia cuma semut. Dia cuma semut. Li Wenz. Kau anak yang manis.
Yang Mulia Pangeran, Gaji Bulanan Li Chengi Bulan Ini. Sudah kubawa. Li Wenz. Kau ini, aku selalu ambil uangnya diam-diam. Keluar dari sini. Akulah yang mengambilnya. Tak kusangka. Dia masih juga tak jatuh. Daya tahannya kuat sekali. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Sejak kecil, dialah satu-satunya di matanya. Sungguh luar biasa. Dia unggul di akademik dan olahraga. Tapi jangan lupa, aku saudara kandungmu. Adakah yang benar-benar perhatikan aku? Kalian semua keluargaku. Aku tak pernah memihak siapapun. Bukan alasan untuk menyiksanya. Kau tuduh dia pembunuh. Sebenarnya, kaulah pembunuhnya. Bukan? Jika kalian pikir aku pembunuhnya, kenapa tak hukum aku? Tidak? Begitu saja. Jika memang kau, akan kuhukum kau sendiri. Dikirim ke penjara Departemen Keadilan. Keluarga Li memperlakukan putra kekaisaran seperti ini. Ia pontamandapa ukumambera. Putra mahkota, kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Tabib istana bilang lukamu cukup serius. Tapi untungnya aku sudah belajar bela diri sejak kecil. Dasar tubuhku kuat jadi bisa selamat. Aku baik-baik saja, putra raja. Terima kasih banyak, ayah. Yang mulia, selama kau koma, Paduka yang mulia, tadi, mematuhi perintah tanpa syarat. Pelayan tua, ini pertama kalinya aku lihat hal seperti ini, yang mulia seperti ini. Anjing Setia, Jangan lancang bicara. Pelayan pengawas. Pangeran. Dulu, hutangku padamu terlalu besar. Apa permintaanmu? Akan kuberikan semuanya. Ayah. Aku ingin selidiki semua yang terkait kediaman jenderal. Aku harus pastikan mereka yang memfitnahku membayar dengan darah. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Baiklah. Ku berjanji padamu. Jebakan. Yang mulia. Mulai sekarang kau akan jadi pengawal pribadi pangeran. Pengawal pribadi. Sebenarnya dia pengawal pribadi. Dia akan mendampingimu untuk melindungi. Kau harus menyelidiki kediaman jenderal. Aku mendukung. Tapi untuk saat ini, hanya orang ini yang bisa kuberikan. Sisanya sepenuhnya tergantung pada usahamu sangat luar biasa. Satu orang saja cukup. Tata akan diwariskan ke Shangji. Pasti akan ada penentangan dari para pejabat. Jika dia cukup kompeten, bisa membungkam para pengkritik. Ini medali emas pemberian kaisar. Koberak Mangutamakan Suaramu. Ambila. Long Yi. Ikuti aku ke markas pasukan Senbei. Sudah waktunya menyelesaikan urusan. Baik, Yang mulia. Bas. Kudengar Li Chengi. Tidak hanya tidak tumbang, bahkan jadi pangeran mahkota. Menurutmu mungkin? Dia hanya anak angkat keluarga jenderal, hanya seperti semut. Mana mungkin jadi pangeran mahkota? Kalian cuma kumpulan orang pintar lemah. Apa mereka benar-benar takut dengan gosip? Benar, dia memang tidak berguna, yang biasa kami hinakan. Bagaimana mungkin dia berubah, menjadi pangeran mahkota? Jika dia pangeran mahkota, maka aku Kaisar Giok. Ayo pergi. Saudara, mari bersulang. Minum. Aku akan coba mencari. Jika Li Chengi benar pangeran, aku hanya bisa kabur. Jangan bilang dia bukan pangeran. Bahkan jika benar. Jika kalian berani datang, aku akan terus memukulnya tanpa ragu. Tuangkan anggurnya. Kapten Wang. Kau mau membunuhku? Kau seperti semut. Bukannya kalian bertiga? Bagaimana kalian bisa sampai sini? Aku bukan bagian dari mereka. Kau pasti kecewa, ya? Li Chengi. Beranika kau pukul aku, Terry San.
Aku ingin lihat siapa berani hina pangeran. Sudah kukatakan. Dulu kau tak pukul aku desan. Sekarang akan kupukul kau. Sia-sia. Kalian cuma sampah. Kau pikir layak jadi jenderal? Kau mengira diri pangeran? Jika berani, datang dan pukul aku. Jika tidak, suatu hari nanti akan ku tangkap kau. Jika dia benar pangeran, aku takut tak bisa hindari nasib buruk. Jika memang benar, lebih baik kita duluan bertindak. Saudara, ini cuma debu kecil. Beraninya kau mengaku sebagai pangeran? Ini kejahatan tak termaafkan. Yunuja, aku sendiri akan minta pengakuan saudara-saudara. Ada orang lain? Apa yang kau... Ayo kita cari bersama. Yunuja, Jangan harap bisa merengek. Kau yang mengenainya. Kalian juga bertanggung jawab. Yang mulia, jangan bunuh hamba. Yang mulia, awalnya semua ini adalah kesalahan Li Wenze di kediaman jenderal dan Wang Qiang dengan kelompoknya. Mereka suruh kami lakukan itu. Yang mulia, maafkan hamba, yang mulia. Sekarang berdoalah untuk nyawa. Kau pikir tidak terlambat? Yang mulia. Saudara-saudara, kita harus cepat bertindak. Pertama, habisi dia. Mari kita selesaikan. Wang Qiang, bertahun-tahun kau menendes semua orang, serakah akan uang, membentuk aliansi, melukai orang tak bersalah. Aku telah selidiki semua ini. Hari ini akan kubasmi kejahatan demi rakyat. Berhenti. Omong kosong. Jenderal, tolong aku. Dia ingin membunuhku. Jenderal ingin menghentikan saya? Di camp militer. Kau mempermalukan Chingi. Jenderal, ini perintah dari Li Wenze. Kami tidak punya pilihan. Jenderal, tolong saya. Jika benar Li Wenze. Mengapa dia melakukan ini? Selidiki sekarang, masih belum terlambat? Li Muking, kutanyakan padamu. Kau datang hari ini. Untuk menangkapku? Aku terima. Bukan seperti itu. Mereka menipu. Dia pantas. Jenderal, Andalah yang setujui dari awal. Hanya itu yang berani kulakukan. Aku yang atur semua ini. Latihlah dirimu dengan serius. Pelajari aturan dengan baik. Baik. Aku minta maaf. Ini kesalahan adikku. Permintaan maaf itu tak berguna di dunia ini. Jenderal Li. Tolong beri tahu Marcus Bizar. Dulu mereka hina semut. Kini balasan datang. Cuci otak Li Wenze sampai tuntas. Tungguaku. Cinci. Serahkan pada. Jika benar demikian, Li Wenze tuduh Anda. Akan kuhukum dia sendiri. Takkan kubiarkan dia lolos. Jika Li Wenze membunuh orang yang jebakku, kau bunuh dengan tanganmu? Aku. Kau ragu. Kau bisa tenang melihat. Mereka tuduh palsu soal pembunuhan. Mereka hancurkan aku tanpa ampun. Tapi tak ada cara untuk Kidailan. Pembunuh sebenarnya. Li Muking. Kau sangat munafik. Ayo pergi. Ini yang mulia. Li Wenze. Apa yang kau sembunyikan? Berapa kekejaman telah kau lakukan? Anak durhaka, berlututlah di hadapanku. Bapak, Wenze adalah putra tercinta kita. Bagaimana kau bisa sekejam ini? Kenapa kau sakiti dia sedemikian? Kau yang memanjakannya. Dia sudah tak terkendali. Menuduh Li Chengyi. Dia sudah suruh orang lain lakukan kerja kotor. Berkelahi pun dia tak becus. Pantaskah dia jadi anakku? Ayah sudah tahu. Cara yang begitu hina. Apa ayah tak menyadarinya? Aku cuma manfaatkan situasi. Aku ingin jadikan Li Cheng batu lonkatan untukku. Tapi siapa sangka, semua jadi berantakan.
Li Qing, benar-benar terjebak. Seperti Ulysses, sesal tak pergi ke pasar waktu itu, memotong tubuhnya jadi 5. Kuharap ayah menghukumnya. Bangun. Bersihkan kekacauan ini. Tak ada lagi bukti, bahkan yang mulia, tak bisa sentuh kediamanku. Itu ayahku. Dan hal-hal ini, jangan beritahu Mu King. Perempuan tak pahami situasi. Ya. Li Chengyi adalah putra mahkota. Ini kejahatan pada kaisar. Pengerang. Aku tak mau dipenjara. Tolong selamatkan aku. Jangan khawatir, selama kau pertahankan tuduhanmu, tak melepaskan Li Chengyi, Kementerian Hukum tak akan menjatuhkanmu. Terima kasih, Pangeran. Cui kecil, kau di situ? Ya, aku di sini. Li Wenz. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang mencari kabar. Detail insiden Li Chengyi. Ada masalah, saudari? Ada kabar untukmu. Komandan Wang tewas. Dibunuh oleh Cheng. Bagaimana mungkin? Wang sudah mengkhianatimu. Li Wenz, waspadalah. Dan, apa urusanku? Wang Qiang itu, anjing terpojok akan menggigit. Hanya omong kosong belaka. Tak boleh ditunda lagi, Xiao Cui harus tegas. Zaya Qi. Kau pelayan terdekatku. Selalu kanggapimu sebagai saudara. Aku pun merasa demikian. Ku minta padamu. Apakah Li Chengyi, dia no demo? Aku. Jangan takut. Katakan yang sebenarnya. Nona. Li Chengyi Yang menode diriku. Dan membunuh Don Fu. TAPI. Terpaksa kirim kau ke sana, penjara Kementerian Hukum. Pengerang. Bukankah pangeran bilang, tak akan memenjarakanku? Tenang, ini hanya formalitas. Aku akan antar pribadi. Masih apa yang kau khawatirkan? Terima kasih, Yang Mulia. Anda sudah ditunggu. Ya, Yang Mulia. Saatnya Xiao Cui. Sudah sampai secepat ini? Pengerang. Xiao Cui. Pergilah dengan tenang. Li Wenze, kau akan membunuhku. Kau bilang akan menikahiku. Hanya 3 orang bisa menyimpan rahasia. Aku sudah menikahimu. Kau pelayan, berani merasa setara? Li Wenz, côté-là mon bunuku. Kau juga takkan bisa kabur. Akan kubunuh kau. Aku akan melukai diri lagi. Aku akan buat seolah serangan bandit. Siapa berani meragukanku? Jadi kau sudah rencanakan semuanya. Kau akan membunuhku, Li Wenze. Aku akan jadi hantu, dan takkan kubiarkan kau lolos. Kau masih ragu bertindak? Siapa kau? Dia milikku. Mana dia? Bunuh mereka semua. Xiao Cui. Sampai sekarang, kau masih tak mau mengaku? Yang Mulia. Xiao Cui sudah mengakui kesalahan. Aku siap mengaku semua. Baiklah. Bawa Li Wenze ke alun-alun. Akan kubunuh dia sendiri. Li Wenze. Putra sah keluarga jenderal. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan dan fitnah, kejahatan mengerikan tak tergambarkan. Hari ini, aku Liu Chengyi, di hadapan warga. Akan menghanas pedang basmai penjahat. Demi mengakhiri penderitaan. Aku tak meminta. Aku memohon padamu. Yendro Li.
Jangan bilang kau mencoba menyuapku. Penjahat ini sudah tak bisa diperbaiki. Sekarang ada bukti fisik dan saksi mata. Akulah yang membenafubo. Aku. Yendroli. Jika kau tak punya alasan, maka aku akan bertindak. Pamanfu. Aku akan balas dendam untukmu. Berhenti. Wanzi. Li Chengyi, beraninya kau? Apa jenderal besar negeri ini akan menangkapku? Ucapan muluk-muluk dulu. Mengorbankan keluarga demi keadilan. Bagaimana? Sekarang kau mau lindungi penjahat? Atau mungkin, kau yang akan menghukumnya hari ini, bajingan pencuri. Li Cheng, kau pengkhianat. Aku yang merawatmu di rumah jenderal, aku memberimu kehidupan. Seperti inikah balas budimu, aku dari kediaman jenderal? Diam. Li Cheng, kau enak manis. Beraninya kau suruh orang pukul aku? Berani kalian menghina pangeran saat mereka menghukum? Li Chengyi. Anakku ditukar tanpa alasan. Dihukum tanpa izin. Sekarang dia berani sentuh istriku. Alangkah baiknya paduka ini. Kekuasaan paduka begitu besar. Benar. Kini setelah jadi pangeran, langsung kau hancurkan keluarga. Kejam sekali. Keluarga jenderal kuat, Yang membesarkannya. perbuatannya sangat menyedihkan. Vonis sepihak. Bisa jenderal besar ini melupakan? Beberapa hari lalu mereka seret aku ke pasar, mau mencincang tubuhku. Sekarang Kilaron Liwens, kau tak mau ulangi lagi? Ini konyol. Aku punya bukti tak terbantahkan. Bukti kuat Macam APA. Rasanya sudah lama sekali, jenderal besar pelindung kerajaan. Gelar ini tak mudah diraih. Bisa berbicara tanpa dasar. Sungguh mengintimidasi. Li Chengyi. Aku tak mau dengar omong kosongmu. Lepaskan dia. Tidak mungkin. Orang ini benar-benar jahat. Lepaskan. Berapa orang tak bersalah mau diracuninya? Kau tak punya bukti. Ada, aku punya. Sampaikan pesan ini ke Xiao Cui. Aculia Paduka. Zai Qi. Di depan jenderal besar negara. Memuji Li Wens, kejahatan yang dilakukan. Ini, Paduka. Xiao Cui belum mati. Apa sebenarnya yang Wenze lakukan? Ini mungkin akan bermasalah. Paduka tidak membohongiku, apalagi membunuh pamanku. Semua ini dia yang lakukan. Siapa kau? Bagaimana kau punya kekuatan seperti ini? Kau tak layak tak. Kau. APA, kau mau bunuh orang untuk tutup mulut? Gadis ini bicara sembarangan. Ucapannya tak bisa dipercaya. Dia bahkan belum buka mulut. Bagaimana kau tahu tak bisa? Zai Qi. Aku akan bersamamu, tak ada yang bisa menyakitimu. Teruslah bicara. Li Wenze yang membunuh paman Fu. Dan memfitnaku dia dapan Yang Mulia. Hari itu, Siapa? Ini aku, Paman Fu. Putra keluarga datang untuk menjemputnya. Kenapa aku tak melihatnya kembali? apa yang akan kita lakukan pada pangeran muda? Biarkan dia lewat. Paman Fu, masuklah, bawa pulang sang pangeran. Kenapa kau minum begitu banyak? Pulanglah ke rumahmu. Yang Mulia. Bagaimana kau bisa membunuhnya? Hanya kematian yang bisa menghancurkan reputasinya. Potong menjadi 5 bagian. Yang Mulia. Aku ditipu oleh Liwens. Aku benar-benar minta maaf, Yang Mulia. Mohon maaf, Nona. Chen yang hina, lihatlah dirimu sendiri. Siapa identitasmu sebenarnya? Cuma pelayan rendahan. Kau ingin jadi selirku juga? Berani kau mengkhianatiku? Aku akan buat kau menyesal dilahirkan. Liwens. Akuina. Beraninya kau berpikir untuk menikahiku? Tak kusangka kau memanfaatkanku. Kau menipu dan mengkhianatiku. Akhirnya kau mau membungkamku dengan membunuhku. Kaulah yang sebenarnya. Dazar anak Duraka. Dasar perempuan menjengkelkan. Berani kau memukulku? Aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Aku hancurkan seluruh sukumu. Tuan lakukan sesuatu. Mereka akan membunuh Wanza. Diamlah kau. Kenapa? Mengapa mencoba menjerat Chengyi? Urusanmu apa? Sejak kecil, apapun yang kulakukan,
tak sebaik dia. Jelas, akulah putra sulung jenderal. Tapi, semut, ini merendahkanku di mana-mana, bahkan kau. Dan dia juga. Kalian semua pikir, dia lebih baik dariku, bukan? Kita pungut dia, makhluk seperti semut. Atas dasar apa kau menindasku? Jika dia tak mati, aku tak bisa tidur. Tapi tak pernah kusangka. Dia ternyata seorang pangeran. Aku sangat frustrasi. Sudah selesaikan bicaramu? Sudah selesai. Kalau begitu aku antar kau. Tunggu. Panglima, masih ada yang mau disampaikan? Walau Wenje bersalah, menurut hukum negara Yan, seharusnya dibawa dulu ke Kementerian Hukum, baru diadili di pengadilan. Kau tak berhak menyiksanya, apalagi mencabut nyawanya. Benar Li Changyi, kau tak boleh bunuh anakku. Bukti sudah jelas. Buat apa pengadilan 3 tingkat? Hari ini juga kubunuh dia. Aku datang balas dendam untuk Paman Fu. Bagi mereka yang menjadi korban, dendam harus dibayar. Beraninya kau bela Tuan Muda? Bila ada yang melawan, usir seketika. Lihat siapa yang berani sentuh pangeran. Liu Yi, Mengger. Beck. Perhatikan apa yang kau lihat. Lihat baik-baik, ini lambang yang mulia. Bertindak dulu, laporkan kemudian. Menghentikanku berarti memberontak. Kau merencanakan pemberontakan? Kami tak berani. Panglima negara. Kau sedang merencanakan pemberontakan? Si Tuju. Ayahku setia pada dinasti. Matahari dan bulan jadi saksi. Aku tak berniat memberontak. Takeda niat mengkhianat, tapi dia melakukan segalanya untuk memberontak. Li Qingqian, bagaimana pendapatmu? Aku tak berniat memberontak. Pertimbangkan posisi senior. Biarkan dia, Wenze. Tidak, ayah. Lebih baik aku Kau tak boleh merendahkan. Diam. Anak durhaka. Mohon yang mulia, ampuni nyawa Wenze. Saat dia mengkhianatiku, kau ingin menyiksaku. Sekarang ada bukti, kebenaran sudah terungkap, tapi kau mauku memaafkannya. Kau pikir itu mungkin? Li Qingyi kau pengkhianat. Tanpa kakak selang, kau sudah mati. Kau mau sakiti anaknya, memaksanya berlutut. Kau tak tahu malu. Siapa yang lukai yang mulia akan mati. Aku mengerti. Ini kesalahan seorang ibu. Seharusnya tak perlakukanmu seperti ini. Maafkan Wenze kali ini. Kumahan NK. Baiklah. Maafkan Li Wenze. Pada yang teladizalimi. Bagaimana ini? Yang Kuminta. Aku hanya ingin keadilan. Ngomong-ngomong, Muking. Bukankah kau mencintai Li Changyi? Tolong temui dia, mohon ampuni Wenze. Keluarga Li, tinggal satu ahli waris. Jika hilang, keluarga Li akan punah. Muching tangga apa lagi, cepat selamatkan saudaramu. Jika ini Li Wenze, aku dituduh pembunuhan. Beranikah kau membunuhnya? Kau diam saja. Aku dijebak kasus pembunuhan, diadu domba dan dikhianati, dan kau tak bisa berbuat apa. Menjar Kidailan sejari. Pembunuh sebenarnya. Li Muking munafik. Hukum di atas segala. Walau Li Wenze saudaraku. Dia melanggar hukum Dayan. Ketika hukum tegas, pembunuh wajib bayar nyawa. Kau monster. Apa kau jatuh cinta padanya? Li Changyi, sekarang kau jadi pangeran. Kau ingin naik jabatan, ya? Kau tak layak jadi saudariku. Itu tak lain Li Muking. Dia saudara-saudarmu. Si jahat itu kau biarkan dia mati tanpa bantu. Kau enak durhaka. Kakap. Li Wenze. Sudah saatnya kau pergi. Paduka. Pejabat tua itu siap menyerahkan komando militer, pulang ke kampung dan pensiun. Paduka, mohon ampunkan nyawa Wenze. Apa sang jenderal besar kerajaan berpikir? Kekuasaan memberinya hak main-main dengan nyawa orang, bisa membantai orang tak bersalah, bertindak tanpa hukum dan keadilan? Hari ini dia divonis mati, tak ada keraguan. Long Yi, aku akan eksekusi Li Wenze. Bila ada yang menghalang, akan dieksekusi tanpa kecuali. Beck, Paduka. Paman Fu. Akan kubalaskan dendammu.
Vince. Vince. Ini semua kesalahan duo. Aku gagal menyelamatkanmu, Wendy. Bawa dia pulang. Jauhi aku. Li Wanze. Kopanta Menerimania. Lelaki tampan sepertimu seharusnya mati. Diamati. Dengan begini, dia tak bisa bohong lagi. Kalau kau Zinterze, Susula dia. Paduka memerintahkanku menghabisi keluarga sang jenderal. Puas? Takdir yang digariskan lanjut. Ini masih bisa dimaafkan. Kita panen apa yang kita tanam. Ini salahmu. Aku tak bisa hidup seperti ini lagi. Baik. Catatan ini sudah kubuat. Mengerti. Sekarang Wenze telah tiada. Dendamu terhadap keluarga jenderal sudah saatnya dilupakan. Selama keluarga jenderal tak menyerangku, tak akan ada hubungan lagi. Terima kasih, Yang Mulia. Paduka, tenangkan amarahmu. Semoga Paduka menjaga diri. Yang Mulia. Ayahanda Kaisar. Mengapa Ayahanda Marabizar? Tak perlu tata krama. Hari ini di istana. Jenderal Besar Li Qingtian, di depan para meminta untuk mencabut persekutuan. Ia ingin pulang beristirahat. Tapi karena anakku, aku membunuh Li Wenze. Dan menembakkan masalah bagi Ayahanda. Mereka berlaku kasar seperti keluarga Li. Li Wenze ini sudah berkali-kali mencoba membunuhmu. Ia ingin mencabut nyawamu. Kau bunuh dia, itu sudah adil. Itu que peux-tu en pas. Soal masalah itu, Takada tanpa di dunia tanpa raja. tak sudut tanpa pangeran. Li Qingtian ingin mundur. Berikan kesempatan padanya. Dulu que du Kanku Goya. Terlalu mengalah. Mulai sekarang, aku tak akan mundur setapak pun. Ayahanda Kaisar. Beberapa tahun ini perbatasan tak stabil. Jepang berkali-kali menyerang perbatasan. Jika saat ini, kita biarkan Jenderal Li pulang, bukankah itu tak pantas? Tak perlu kau khawatirkan. Dia sudah pergi. Akan ada penggantinya. Li Qingtian bekerja keras bertahun-tahun. Sangat dicintai rakyat. Kami khawatir opini publik akan bergolak. Dinastian kita yang agung, sudah hampir 20 tahun tanpa perang. Kita telah bersiap dan memperkuat. Kuat dan siap tempur. Negara penyerang itu datang. Kita hanya perlu menanggung besar. Rakyat akan kembali dukung istana. Yang Mulia, adakah calon pengganti? Ada. Putri Li Qingtian, Li Muqing. Ayahanda Kaisar. Li Muqing masih muda, tapi berbakat luar biasa. Pasukan Zombe Selamaini, di bawah komandonya. Selalu tertata rapi. Jika orang lain yang mengambil alih posisi jenderal besar kerajaan, aku khawatir ada penolakan. Tapi bukan dia. Yang Mulia mempercayainya. Sudah kuputuskan. Mengapa kau tak percaya padanya? Tentu saja aku percaya padanya. Dia hanya memikirkan kewajibannya pada negara. Kemampuannya memimpin melebihi Li Qingtian. Tak diragukan lagi dia lebih unggul. Dia akan menjadi seorang Panglima Besar. Kau ditakdirkan menjadi pangeran dan mewarisi tahta persekutuan ini. Harapanmu haruslah tinggi, lebih tinggi dan lebih jauh. Dalam hati, kau harus memikirkan seluruh umat manusia, pegunungan panjang dan sungai mengalir. Jangan pernah membatasi diri pada satu orang atau benda. Terima kasih atas bimbingan ayah. Paduka yang mulia. Delegasi Jepang membawa 3 prajurit. Mereka mendirikan podium di depan kota. Ingin mengalahkan ahli terbaik kita. Ini tantangan bagian agung kita. Kelancangan yang memalukan. Tempat kecil. Bajingan. Berani mereka menghina kerajaan agung kita?
Yang mulia, tenangkan amarah Paduka. Ayah. Sebagai putra, hamba ingin meringankan beban Paduka. Apa rencanamu? Negeri yang kita selalu ramah. Karena mereka berani datang membunuh. Maka jangan biarkan pulang selamanya. Baiklah, uruslah hal ini. Agar para pejabat tinggi istana bisa melihat kemampuan sejati. Konon Yan Agung adalah negeri surgawi. Bakatnya tak terhitung. Mereka bawa 3 samurai dari Wokaku. Samurai itu datang kemari. Tapi sangat kecewa. Penduduk Dayan, semua sakit-sakitan. Tak ada satupun yang bisa bertarung. Sungguh mengecewakan. Menjijikan. Di tanah Yan Agung ini, bagaimana bisa dipermalukan seperti ini? Mantan Jenderal Besar Negeri, Li Qingtian, ada di sini. Berani-beraninya bajak laut Jepang? Sekarang sang jenderal sudah mundur. Gerombolan penjahat ini. Berani datang ke Kerajaan Yan Agung. Pamer kekuatan. Aku yang akan menghadap. Hari ini akan kuberi pelajaran, anjing Jepang itu. Ayo Majula. Sekumpulan orang sakit. Kekuatan surgawi yang mana? Hanya nama kosong belaka. Menurut Yan Agung harus membayar upeti kepada negeri Jepang. Sudah, jangan bicara omong kosong, jangan teriak-teriak begitu. Biar kakek memberikan pelajaran. Inilah ahli dari kekaisaran Yan yang hebat. Gerakan samurai Yamato manapun takkan bisa menandinginya. Mereka terlalu lemah. Jika terus seperti ini, akan ada korban jiwa. Kelompok yang menggemaskan ini, sebagai jenderal besar kerajaan. Diata Kumumkan Kepulanganya. Beranika Mereka Bertindak demikian. Paduka Yang Mulia, biarkan hamba pergi. Negara telah siap. Mereka tidak mudah ditaklukkan. Kami yang belajar bela diri. Apa yang perlu didekatkan? Heitai. Jangan khawatir, Paduka. Aku akan melawan. Bagaimana kabarmu? Aku takkan Tirinlah. Apakah Dayan kehabisan pria? Kari wanita untuk lawan aku. Ini bukan tempat untuk... Apa masalahnya jika aku wanita? Lihat bagaimana aku akan menghancurkan gigimu. Ini bukan tempat untuk pamer kekuatan. Turun segera. Ya. Khawatir kau hanya bisa dipod. Bencana mungkin terjadi. Qu'attaquant. Menurutmu dia bisa kalahkan ahli negara kita? Yang mulia, dengan Long Yi di sisinya. 3 perampok bukan masalah. Tidak apa-apa. Benar. Long Yi ada di sana. Yer seharusnya aman. Serangan bagus. Bahkan wanita Yan pun tak bisa kalahkan satu wanita. Luar biasa. Mereka hanya kata dalam tempur. Jika jenderal besar masa itu sudah habisi mereka semua, mana mungkin gerombolan badut tak berguna ini ada? Benar. Baka. Heitai. Taktik licik ini, jika tak bisa menang, pakai cara-cara kotor. Berhenti, kalian bodoh. Tak tahan menghadap. Dien Ada Pepeda. Perang tak kinal tipu maslahat. Tampaknya pepatah itu, rakyat kami lebih paham dari rakyat yang lebih memahami. Yang mulia, ini bahaya. Long Yi kalah. Apa? Bukankah Long Yi prajurit terbaik Dayan? Penyerang utama, bagaimana mungkin dia kalah? Samurai Jepang itu main curang. Dia membutakan Long Yi. Orang licik. Sangat menjijikan. Ayo pergi. Ikut aku ke ruang transmisi. Yang mulia, pikir matang-matang. Jika Yang mulia turun langsung, akan memalukan jika Yan kalah. Sangat memalukan. Pangila. Bukankah lebih memalukan jika aku tidak pergi? Persatuan takkan diizinkan jika pangeran celaka. Benar, Yang mulia. Jenderal datang. Itu Jenderal Li. Jenderal Li sudah tiba. Ini Dewi Perang Daryan. Dewi Perang sudah datang. Bajingan ini, mereka pasti akan mati.
Naga 1. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Paduka. Saya mengecewakan Paduka. Jangan khawatir. Saya akan balas dendam. Sepertinya, kerajaan Dayan tandus. Jenderal Li turun tangan langsung. Cukup bicara. Kebenaran akan terlihat di arena. Dia tak bisa menahan serangan. Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana dengan Dewi Perang? Saya tak bisa kalahkan musuh. Dia? Siapa dia sebenarnya? Apakah Kekaisaran Yan akan kalah? Yang mulia telah tiba. Saya sudah bertemu Ayahanda Kaisar. Hidup Kaisar selamanya. Kau boleh bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Niat, tak apa. Tidak masalah. Ayahanda Kaisar. Iya. Jangan terburu-buru. TAPI. Saya sudah lihat Yang Mulia. Suju. Yang Mulia. Saya Duta Besar Negara ini. Secara teori, Anda, sebagai sebuah bangsa, harus menganggap kami negara superior. Jika kalian tunduk pada kami, bagaimana dengan rakyat kalian? Seiya Bawa Yan. Dia harus sujud pada saya. Sujud. Hormat pada Yang Mulia. Bangunlah. Lu Sheng Piao Su. tunjukkan kemampuanmu. Bayarkan Yen menyaksikan. Kekuatan Jepang. Liuzei Piaoshu. Santo Pedang Jepang. Yang Mulia, Dewi Perang dari negeri Anda. Tidak pantas menyandang gelarnya. Dulu. Pazukan Cavalerie, Yankut et la Mangankurkan Segalania, Nigerianda. Mengalahkan penguasa Anda. Memohon d'Angamberlutu. Bagaimana, hanya dalam 10 tahun, sudah luka-luka, lupa rasa sakit? Yang Mulia, Apa yang Anda katakan? terjadi 10 tahun lalu. Sekarang, situasi telah berubah. Dewi Perang macam apa? Ini sampah. Aku tidak membunuh perempuan. Kau masih bisa menyerah. Aku Darian Agung. Hanya prajurit yang gugur. Takeda Tempadan Tak Penchkut. Jenderal Li, mundur. Hentakan Serangan. Aku Li Muking. Aku bersama Taken Menyera. Yang Mulia, Dewi Perang negeri Anda. Hanya segitu. Gendrali. Putuskan sambungan. Anda sudah berusaha maksimal. Yang Mulia, di bawah. Yan Agung kami. Aku takkan apalagi membiarkan diri kalah. Kalau begitu matilah, bodoh. Berani kau lukai Dewi Perang kami? Kau cari mati. Kakak. Sekarang. Biarkan aku yang menangani. Jangan lengah. Kakakmu tak bisa melindungimu seumur hidup. Cheng Yi sudah dewasa. Dia bisa lindungi kakaknya. Kakak, kau baik-baik? Kakakmu baik-baik saja. Cuma mereka. Jangan khawatir, Kak. Aku anak J. Belladary. Hadapi mereka. Sudah cukup, Tuan Wei. Paduka. Jaga kakakku. Jika sesuatu terjadi, itu kesalahanmu. Ya. Aku akan pakai tombak kakak untuk kalahkan mereka lagi. Bodoh.
Prajurit negeri Wa, biasa saja. Baik. Siapa pria ini? Kapan Yan Agung muncul? Prajurit hebat. Kau tak kenal dia? Dia pangeran yang mulia, anak angkat jenderal besar. Sulit dipercaya, pantasan dia begitu kuat. Api besar sembunyikan kekuatan. Masih ada ahli lainnya? Tentu ada. Dia putra kekaisaranku, tak terkalahkan di dunia. Paduka sangat mengagumkan. Ah, bon Sawon Wei. Katamu para menteri tidak ada. Mereka tak bisa melihat putra mereka lihat, seorang pahlawan yang berani. Yang mulia, semoga sang pangeran menang. Kabar ini, seluruh negeri yang akan mengetahuinya. Jangan marah. Kemenangan dan kekalahan belum ditentukan. Kau masih belum menyerah? Kalian bertiga. Ayo kita berangkat bersama. Yang mulia berani melawan 3 orang? Cih, anjing kecil Jepang, bukankah kalian sombong? Mengapa sekarang diam 1000 bahasa? Pantas saja Wen Ze membencinya. Di hadapan bakat Cheng, semua terlihat kalah bersinar. Kalian masih punya kesempatan. Mereka menyerang bertiga. Mungkin saja, bersama pangeranku, lanjutkan pertarungan sekali lagi. Bodoh. Hetai. Lalu apa gunanya keahlianmu? Dengan strategi lisik, kau tetap akan kalah. Kurang ajar. Persatuan yang memberitahu kalian, jika pangeran persatuan terluka, aku akan hancurkan negeri. Ayah, jangan khawatir. Ini hanya permainan. Mereka tak bisa melukaiku lagi. Karena kekuatan mereka berakhir di sini. Mari kita parkan sini wa. Berakhir sebagaimana mestinya. Yan Agung tak terkalahkan. Ani, bagaimana mungkin? Baik. Kita menang. Yan Agung tak terkalahkan. Bagus. Apalagi yang mulia inginkan? Kegilaan nasional. Aku, Li Chenji, bersampai di sini dalam kurang dari 10 tahun. Aku akan pimpin pasukan tak terkalahkan daya, hancurkan negara musuh. Bukankah ini terlalu sombong, yang mulia? Kalau begitu, mari kita lihat. Pergi dari sini. Enyahlah, keluar dari sini. Kuanak Yongbek, Takada Kiragan. Bagus kata. Ayah, kini, Yan Agung kita makmur. Sementara negeri Jepang selalu melawan Yan Agung kita dengan tatapan mengancam. Di samping ranjangku. Bagaimana aku bisa biarkan orang lain tidur? Bangsa Jepang. Saatnya mengakhirinya. Perkataan yang bijak. Selain Jepang, masih ada negara lain. Dulu, mereka mulia kita sebagai negara lemah. Dan Mangina kita tanpa empun. Tapi sekarang, Negara kita sudah semakin kuat. Kita tak takut siapapun lagi. Perlu bahwa, dengan pengobatan mereka sendiri, kita harus membalas mereka. Tak peduli negara besar atau kecil. Siapa berani menghina dinasti Yan Agung? Meski jauh, akan dihukum. Vince, aku janji akan membalas dendamu. Li Chengyi, dendam kematian putra, dendam abadi. Jenderal, turut berduka. Siapa kau? Duta Besar Jepang, Miyamoto Ichiro. Aku datang meringankan beban jenderal. Wilayah kecil Jepang. Kau berhak meringankan kegelisahanku? Kenapa membahayakan orang lain? Legipula. 5 tahun lalu, jenderal dan negara kita saling berkirim surat. Kau siapa sebenarnya? Namaku Daren Musashi. Kini Shogun sudah tahu. Dia sudah tahu identitasku? Kau putra Pengwasa Yamato. Berani sekali, berani masuk Yan Agungku? Tak masuk sarang harimau. Mana dapat anak harimau. Harap rahasiakan ini. Kini identitasku adalah utusan negara, Jenderal Agung. Li Chengyi bunuh putra tersayangmu. Tapi yang mulia pura-pura tak tahu. Malah dia lebih dihargai. Jenderal setuju dengan ini? Jika kita bisa bekerja sama lebih erat,
Kami bisa bantu Jenderal balas dendam putramu. Bahkan bisa duduki posisi ini. APA yang kau inginkan? Peta pertahanan perbatasan Dayan. Dan dukungan Jenderal. Aku di istana lebih 20 tahun. Separumenteri adalah sekutuku. Aku bisa bantu. Tapi ada syaratnya. Katakan, Nuava Li Hengyi. Harus kuhabisi dengan tanganku sendiri. Semoga kerja semuanya lancar. Siapa? Wenze adalah musuhmu. Aku akan melunasi utang mereka dengan darah. Kekaisaran Yan yang agung butuh pemimpin baru. Sudah waktunya orang lain naik tahta. Li Chengyi, pembunuh kejam. Beraninya kau datang ke sini, kediaman jenderal yang membesarkanmu. Bagaimana bisa kau membunuh Wenze? Sayang, kamu anak yang manis. Ibu, biarkan Wenze beristirahat dahulu. Anakamati Tragis. Mengapa pembunuh ini dan dia masih bebas? Li Qingtian, Jenderal Besar Negara. Tak berenika kau balas dendam anakmu? Jika kau tidak hormat Paduka, jangan bilang aku tidak sopan. Li Wenze membunuh untuk menutupi dosa. Tiran penindas wanita, kejahatannya menumpuk. Tak terkatakan, aku menghukum mati sesuai hukum negara, demi Yan Agung. Nyonya Utama. Turut berduka. Pembelaan hukum yang bagus. Kau tak akan lolos. Akan ku selesaikan sendiri. Kukap. Tak malukah kau? Kau baik-baik saja, saudari? Aku baik. Warga Li Qingtian. Aku telah menemui Paduka. Bukankah dia jenderal besar? Bagaimana dia jadi rakyat biasa? Jenderal besar sudah mengundurkan diri, mereka juga menerimanya. Li Hengyi, kau membunuh anakku. Maka akan kulakukan. Kekaisaran Dayan yang luas. Den Nayawamu sebagai tebusan. Li Wenze layak mendapatkannya. Aku tahu jenderal sedang sedih dan marah. Tapi jangan sampai kau melakukan kesalahan. Untuk menghindari jalan buntu. Paduka, apa maksud Paduka? Tidak ada sama sekali. Hanya memberi nasihat untuk jenderal besar. Baik, sudah larut malam. Akan saya catat. Mari kita pergi. Sungguh hina. Bakat yang luar biasa, mahir sastra dan bela diri. Mengapa dia tak bisa jadi pangeran? Atas dasar apa mereka menentang? Ayahanda Kaisar, putramu belum berprestasi apapun. Wajar, jika para menteri menentang. Kini Jepang bertindak lancang. Perbatasan tidak stabil. Ayah, izinkan anakmu ke perbatasan. Untuk meredam negeri Jepang. Tapi perbatasan sangat berbahaya. Justru karena itu, putra harus maju terlebih dahulu. Baik. Kuangkat kau sebagai Jenderal Besar Kavaler, Wakil Komandan Li Muking, bertugas di perbatasan utara. Terima kasih, Ayahanda. Li Hengyi telah berangkat ke utara. Miyamoto. Kini rencana pertahananku sudah siap, dan orang-orangku pun ada, berkolaborasi dari dalam dan luar. Yan besar pasti akan runtuh. Aku ingin kau tangkap Li Hengyi hidup-hidup. Akan kubunuh dia sendiri. Dengan kehadiran jenderal, Jepang pasti menang.
Kekaisaran Yan harus dihancurkan. Liu Yu dan Li Chengyi. Kalian semua memaksaku begini. General. 3 hari lagi, pasukan besar Jepang akan menyerang Dayan. Di Kyoto ini, semua tergantung padamu. Jangan khawatir. Li Bidari Zetengah Pengawal Kerajaan Adalah orang kepercayaanku. Saat itu, aku akan ke front dengan pasukan, menuju kota kekaisaran. Basmi Pengkhianat dan Lindungi Kaiser. Kembalikan kejernihan dunia. Kuucapkan selamat sejak sekarang. Benar, Yang Mulia. Gendral Li. Pengalaman Chengyi masih terbatas. Untuk tugas perbatasan ini, Jagala Diabegbek. Baik Yang Mulia. akan kutunggu kembalimu dengan kemenangan. Jaga diri baik-baik, ayah. Prajurit, maju. Yang Mulia. Tak perlu terlalu sopan. Jenderal, bagaimana penilaianmu tentang pertempuran utara? Menurut Muberapa, peluang kita menang? Paduka maju langsung ke medan perang. Adakah alasan untuk tidak menang? Namun, Yang Mulia, tolong jaga diri baik-baik. Jangan khawatir tentang itu. Tubuku. Aku selalu dalam kondisi sehat. Waktu jam malam telah tiba. Tanpa dekrit dari Yang Mulia, tak ada yang boleh masuk. Sudah waktunya menghitung dosa. Yang Mulia, ada kebakaran di gerbang barat daya. Kurasa ini bukan pemberontak. Li Quintian. Mereka berani melakukan ini. Sangat ingin memberontak? Yang Mulia, pengawal istana bertarung gagah berani. Lebih baik kita mundur. Main dure. Sudah kukatakan. Aku tak akan mundur selangkah pun. Pergi ke aula emas. Aku ingin lihat kekacauan yang Li buat. Apa yang bisa dia sebabkan? Marie Pergy. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia tampak tenang. Bahkan di ambang kematian, dia masih mempertahankan tahta ini. Li Qingtian. Sujudlah. Kau masih berpikir, kau menganggap dirimu Kaiser Agung Dayan? dunia sekarang ada di tanganku, Li Qingtian. Berlututlah di hadapanku. Li Qingtian, kau, beraninya kau. Berani memberontak? Tidak takut untuk keluargamu? Ya, aku takut. Sejak anakku terbunuh, sejak saat itu. Tak ada lagi yang kutakutkan, Liu Yu. Saat kau melakukan kejahatan, Pernahkah kau bayangkan hari ini? Li Wanze. Dialayong Kamikari. Aku Singutidak Menyanka. Kau ikuti jalan yang sama? Jalon Usan itu. Li Qingtian. Kau mengecewakanku. Tak perlu bicara lebih lama. Anakku sudah mati. Mari jadikan kekaisaran Dayanmu. Sebagai Persembahan pemakaman. Li Quintian. Inika tipu musliatmu? Kini, seluruh Dayan ada di bawah kendaliku. Bukankah ini cukup? Ishiromi Miyamoto. Keluar dari sana. Kau. Bagaimana kau tahu? Yang Mulia sudah tahu, Jenderal Li dan aku punya rencana. Lalu, hanya satu jalan untukmu, mati. Bersama kalian, para penjilat, kalian mengincar Dayan? Ini konyol. Masih seenak jidat. Bunuja. Siap. Tuanwei. Yang Mulia. Sudah waktunya menangkapnya. Tidak. Jenderal Li, silakan masuk. Li Chengyi, bukankah kau di perbatasan? Apa yang kau lakukan di sini? Ayah. Wakil Menteri Pekerjaan, Hukum, Marsekal Besar dan lainnya, Sembilan Keki Tangan Li Qingtian, Pejabat Pemberontak, sudah ditangkap putra. Pemberontak lainnya, sudah kubunuh. Bagus. Nak. Kerja bagus. Tidak mungkin. Kau ada di utara. Aku melihatmu pergi.
Jika kita tak membuat mereka merasakan Li Qingji pergi dengan kuda. Bagaimana kalian tenang? Memerlukan keluarga demi konspirasi. Teknik penyamaran di sini sangat praktis. Bodoh. Li Chengyi, kembali. Lalu? Utara sudah jatuh. Kau menguasai istana ini. Terus? Xinjiang Utara Jeda. Yang kau andalkan? Ini peta pertahanan Xinjiang? Bagaimana kau dapatkan peta ini? Bodoh. Li Qingtian. Kau menipuku. Katakan. Dari mana kau dapatkan? Li Muking, anak durhaka, berani kau khianati aku? Ayah tak pernah melakukannya, pernahkah ayah percaya padaku? Rencana Jepang serang utara, tak pernah kau beri. Jika tak ku ketahui sebelumnya, aku terjebak perangkap kalian. Harusnya kau mati di medan perang. Ini sempurnakan reputasi keluarga. Ini tidak benar. Aku tak bicarakan rencana ini pada siapapun. Bagaimana kau tahu? Ku dengar dengan telingaku sendiri. Jenderal dan negara kita sebelumnya saling berkirim surat. Jika kita bisa bekerja sama, kita balas dendam kematian putranya dan ambil posisi ini. Siapa? Ayah. Menyerahlah. Pertahanan malam. Sulit lindungi pengkhianat. Li Muking. Kau hebat. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Wenje dibunuh mereka. Kubalaskan dendamnya. Kau mencoba membunuhku. Li Muking. Begini cara keluarga berindak? Li Qingtian. Berhenti cari-cari alasan, sudah ada sejak 10 tahun lalu, niatmu memberontak. Ini urusan 10 tahun silam, bukti hubungan gelapmu dengan Jepang. Tidak mungkin, aku takkan kalah. Di utara ada 100.000 pasukan Jepang, kita koordinasi dalam dan luar. Begitu kita kuasai Lembayanmen. Kemenangan besar di perbatasan utara. Pasukan kita sudah siapkan jebakan. Musuh terkecoh tak terduga. Terjebak jebakan sapi berapi. Seluruh pasukan hancur di Sungai Hitam. Ayah. Bagaimana mungkin? Ini rencana tentahan negaraku. Racun dari negeriku. Berani merakuniku? Benar. Wilayah luas ini harusnya milik kita. Langit tak berpihak pada bangsaku. Jika begini, ikutin mati bersamaku. Dewa-dewa tak melindungiku. Li Qingtian. Serahkan diri. Aku berjanji pada Li Muking. Akan membiarkanmu hidup. Yang menang bertahan, yang kalah pergi. Aku kalah. Tinggal kematian untukku. Ayah. Muking. Waktu kecil, kau ingin banyak baju zirah. Ini bukan salahmu. Banyak orang bersalah. Sekarang aku akan menyusul Wenze. Banyak. Banyak. Kakak. Yang mulia. Pengkhianatan keluarga Li. Ini tindakan taksisha. Bagaimana aku terus hidup di dunia ini? Kakak. Jangan mendekat. Jika kau mendekat, aku mati di sini. Muking, jangan gegabah. Dengarkan kata Lian. Li Qingtian harus dihukum. Tapi kau telah mencapai prestasi besar. Dengan hati sekuat baja. Bunu Pankiana, un tu Québécois Bersama. Kau sangat setia pada Yang Agung kita. Tak hanya bebas dari tuduhan. Kau juga memberikan kontribusi. Soal kediaman Jenderal dan Li Qingtian, para kaki tangan. Pasti tidak akan kubiar lolos. Aku takakan Mangukom Yanglin.
Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia sangat berbelas kasih. Mungkin ini karena Li Qingtian. Banyak prajurit utara gugur di medan perang. Kini dia telah tiada. Sebagai putrinya, aku harus tebus dosanya. Kuberikan darahku. Kakak. Membersihkan dosa keluarga. Kakak, maafkan aku. Aku menyesal. Kakak. Jika ada kehidupan selanjutnya. Hidayatku akan jadi saudara lagi. Kakak. Kakak. Musim gugur tahun ke-23 era api besar, Pangeran Li Chenyi dan pasukannya membelah laut, menghunus pedang ke Jepang, hancurkan kuil leluhur dan akhiri nasibnya. Kuil 3000 Dewa Yamato, hangus jadi abu. Musim semi tahun ke-26 kebakaran besar, bintang ungu bergerak, bintang kekaisaran condong ke barat, Raja bijak turun ke dunia, Li Chenyi mewarisi tahta, kitab mencatat masa damai dan makmur. Arsip sejarah tak menulis kematian para gadis. Tapi tanah hangus justru tumbuhkan padi manis. Kaisar angkat pedang bukan untuk perang, tapi untuk lindungi rakyat. Maka jadilah mereka pemimpin dunia. Mungkin, di hidup ini, aku tak mengecewakan dunia. Tapi hanya padamu aku gagal.